Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal bulan Februari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah menghampiri tahta kasih karunia. Saudaraku sekalian yang terkasih, kita sering melihat tanda dilarang masuk di beberapa ruangan yang ada di sekolah, bank, kantor pemerintahan, dan lain-lain. Hanya orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria yang mungkin dapat masuk ke ruangan tertentu tersebut. Dalam perjanjian lama, akses kepada Allah begitu terbatas sebelum Allah turun ke gunung Sinai dalam awan dan api untuk memberikan ke-10 perintah Allah. Ia berkata kepada Musa, "Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati." Keluaran 19 ayat yang ke-12. Lalu ketika orang Yahudi menyembah di tabernakel dan di bait Allah, hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang maha kudus, tempat yang menyatakan kehadiran Allah sekali setahun. Allah mengajarkan kepada umatnya bahwa orang berdosa tidak dapat mendekati kekudusan Allah dengan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya Yesus datang. Saudaraku sekalian, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah atau tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Ini bisa kita lihat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-51. Seketika akses kepada Allah dimungkinkan oleh juru selamat yang tidak berdosa. Mendekat kepada Allah tidak lagi menyebabkan ketakutan dan kematian. Allah tetap kudus dan memiliki standar yang sama seperti dalam perjanjian lama, dan kita dapat memuja dan menyembah Dia. Tetapi itu semua karena Allah telah mengaruniakan anaknya bagi kita, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa Allah ingin dekat dengan kita. Iman dalam Kristus memungkinkan kita memiliki hubungan yang personal dengan Allah, Sang Pencipta. Dosa kita telah dihapuskan selamanya. Tidak ada lagi alasan untuk takut. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 16 mengatakan kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Mudah, dengan berdoa, membaca firman-Nya setiap hari dan menyembah Dia. Kita dapat menyembah Allah dengan bebas,
berbicara dengan jujur kepadanya dan meminta pertolongannya, kita memperoleh akses kepada Allah melalui Yesus Kristus. Amin.